Setiap pemilik kendaraan perlu mengetahui cara membersihkan mika lampu mobil. Mika lampu yang kotor atau buram dapat mempengaruhi efisiensi lampu mobil, apalagi sampai menguning. Tidak hanya bikin enek dipandang mata, tapi juga mengganggu visibilitas berkendara. Demikian artinya cahaya lampu tidak akan mencapai jarak yang seharusnya, membuat kendaraan kurang terlihat oleh pengemudi lain. Mika lampu yang bersih bukan hanya masalah estetika, tetapi juga merupakan bagian penting dari perawatan kendaraan. Jika Anda memilih untuk membersihkan mika lampu secara mandiri di rumah, simak tutorialnya berikut ini. Sebelum Anda mulai membersihkan reflektor lampu mobil, penting untuk mempersiapkan alat yang diperlukan agar hasilnya maksimal. Berikut adalah daftar alat yang perlu Anda siapkan. Satu, amplas halus ukuran 2000 dan sanding pad. Amplas halus dengan ukuran 2000 digunakan untuk menggosok permukaan lampu mobil, menghilangkan kotoran dan goresan yang ada di permukaan. Harganya terjangkau. Sanding pad digunakan sebagai alas amplas karena elastis dan mengikuti lekukan objek. Dua, rubbing compound, zat pembersih yang memiliki sifat mengikis. Kompon ini berukuran kecil dan mudah dibawa. Tiga, aplikator spons atau busa poles. Agar lebih aman, gunakan aplikator spons atau busa poles yang dirancang khusus untuk menggosok mobil. 4. Headlamp polish. Sama seperti compound, alat ini juga mengikis permukaan dan memulihkan kilau. Anda dapat menemukan cairan jenis ini di marketplace. 5. Pasta gigi. Pasta gigi bisa menjadi pilihan terakhir atau digunakan dalam situasi darurat. Seperti compound dan headlamp polish, pasta gigi juga memiliki sifat mengikis dan dapat membersihkan noda kuning di mobil. Di segmen selanjutnya, tim redaksi Automadness juga mengulas solusi jernihkan lampu mobil yang menguning dengan teknologi nano burn coating. Don't go anywhere. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdir mubeng nggak bisa diubah, ya wes, ya itu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, kepungan. Jadi dengan update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV.
Herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum ProSifa. Di segmen sebelumnya, tim redaksi Otomadness mengulas solusi jernihkan lampu mobil menggunakan kompon dan pasta yang bisa dilakukan mandiri di rumah. Kali ini ada solusi yang lebih canggih dan harus dilakukan oleh ahlinya. Mika lampu mobil yang sudah kusam dan menguning bisa mengkilap lagi dengan lebih cepat dan lampu lebih bening dan jernih. Metodenya disebut Nano Burn Coating. Lukman, salah satu praktisi otomotif di bidang nano burn coating, menjelaskan bahwa teknik tersebut merupakan inovasi rekondisi mika lampu tanpa harus memoles pakai kompon. Itu memang fakta, kayak yang di video-video itu pakai pasta gigi gitu kan, terus cuman dilap. Nah itu bisa mengkilap, tapi cuman 2 hari. Nah kalau kita pakai uap, itu bisa sampai 3 tahun, 4 tahun, bahkan sampai 5 tahun kalau perawatannya benar. Keunggulan nano burn coating dibandingkan cara konvensional adalah lebih bersih dan hasilnya lebih cemerlang, mirip lampu mobil baru. Bukan jamur, yaitu lapisan pernis. Lapisan pernis yang sudah menguning itu kalah karena panasnya matahari sama panasnya lampu itu sendiri. Karena kalau mobil itu jalan pada malam hari, nah itu kan ada hitungan berapa ribu jam gitu kan. Nah dalam batok headlamp itu suhunya juga panas. Sedangkan kalau siang kena panas juga, pernisnya kalah, akhirnya menguning. Kalau teknologi yang sekarang tidak pengaruh. Soalnya kan karena di LED sendiri itu dia udah diprotek sama lensanya. Jadi kalau zaman dulu pakai bohlam standar, itu kan hawa panasnya langsung nyebar ke dalam batok. Nah kalau sekarang di LED itu sudah ada dalam lensanya, jadi built-in juga. Teknik yang dilakukan memang terlihat sederhana, namun tentunya membutuhkan tangan-tangan ahli. Nano burn coating berbasis uap yang berasal dari cairan nano coating, kemudian dipanaskan dalam teko khusus. Setelah mengeluarkan uap, teknisi akan mengarahkan corong ke permukaan mika lampu yang sudah diamplas. Tapi ingat, nano burn coating hanya bisa diaplikasikan pada housing lampu berbahan plastik atau akrilik, sebab uapnya tadi menyerap ke pori-pori plastik. Teknik ini makin digandrungi karena prosesnya lebih cepat sehingga mobil tak perlu menginap. Rata-rata sejak lampu mulai dipoles, bagian dalamnya dibersihkan sampai benar-benar bening lagi membutuhkan waktu maksimal 3 jam. Bagaimana Automotive Lovers? Tertarik untuk mencoba? Untuk para pencinta otomotif, yang terutama khususnya mempunyai mobil, supaya lampunya tidak cepat menguning, kusam, atau pecah rambut atau kotor, parkirnya harus tepat. Jangan di bawah sinar matahari langsung. Boleh, tapi jangan terlalu lama, kayak setahun diparkir di bawah sinar matahari, pasti cepat menguning. Yang kedua, perawatan tiap bulan harus sering-sering dikasih wax, supaya pernis bagian luarnya itu awet.
pemirsa, apa kabar Anda? Dan kembali lagi bersama saya Rebecca Zeller. Karena Rebecca akan memberikan rahasia untuk bisa memuaskan di atas ranjang. Waduh, apa nih rahasianya? Karena selain menambah durasi saat melakukan hubungan. Saksikan program Kokomex setiap hari pukul 12 malam waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Pos TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Suami Anda loyo. Keharmonisan ibu-ibu mulai terancam. Ini dia solusinya, Kesatrian Kapsul isi 6. Kesatrian Kapsul, herbal rahasia para ksatria. AC mobil memegang peranan penting untuk menjaga kenyamanan kabin selama berkendara. Namun salah satu kendala yang sering dialami pada AC mobil adalah kebocoran. Tidak hanya menghasilkan hawa dingin, tiba-tiba meneteskan air atau mengeluarkan busa-busa putih saat dinyalakan adalah gejala yang biasa terjadi saat AC mengalami kebocoran. Umumnya, kebocoran AC disebabkan oleh beberapa hal. Berikut tim redaksi Automateness tentang kendala yang bisa terjadi pada air conditioner mobil Anda bersama praktisi otomotif Stephen Kosasi. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah freon. Jangan sampai freon bocor. Kebocoran bisa terjadi jika terdapat lubang atau retakan pada selang freon. Karena hal ini akan mengakibatkan komponen AC mobil seperti kompresor harus bekerja ekstra demi memompa freon ke seluruh sistem agar bisa mendinginkan mobil. Kompresor akan terus-terusan memompa gas freon yang tak kunjung keluar karena terlanjur bocor lewat selang, hingga akhirnya lama-lama komponen ini ikut rusak. Jika kekurangan isi freon bisa menyebabkan kebocoran, begitu pula sebaliknya, terlalu banyak mengisi freon akan memicu kompresor mati total atau rusak. Jadi yang perlu otomotif lovers ketahui bahwa AC mobil juga butuh perawatan. Perawatan itu dengan hal paling simpel itu kita ngecek ke filter AC. Nah, filter AC itu juga bisa bikin udara jadi panas. Karena kenapa? Udara yang masuk jadinya terbuntu, tertutup dengan kotoran-kotoran debu. Lalu biasanya AC jadi panas, itu cek di freon paling utama. Lalu kadang-kadang harus cek juga di kalau sampai agak ekstrim itu relay itu bisa putus. Jadi harus ke bengkel langganan bengkel AC untuk pengecekan itu. Tergantung kondisi. Kalau kondisi panas biasanya kita mulai dari freon dulu. Kita pakai tabung, lalu kita ada selangnya itu kita cek isi freonnya. Lalu kalau memang nggak ada fungsi berarti kita cek di sekringnya. Lalu untuk otomotif lover juga perhatikan di mobil ini ada 2 pipa AC, satu besar, satu kecil. Begitu AC nyala dingin sempurna, pipa besar harus dingin, yang kecil harus panas. Betul, biasanya nggak sesuai tuh dua-duanya jadi panas, berarti dua-duanya itu berarti freonnya habis. Nah juga perhatikan juga kalau ada suara ngorok begitu mesin dinyalakan itu kompresornya bearingnya itu rusak, magnet clutch. Jadi biasanya kita ganti satu set karena kalau kita repair itu harganya paling selisih 40%, tapi kan nggak tahan lama. Lalu yang diperhatikan juga termostat. Jadi termostat itu adalah fungsi dia di temperatur tertentu dia akan putus, dia akan membuka jalan AC itu.
Kalau perbaikan itu, kalau fan belt paling sekitar 1 jam. Kalau yang sampai kompresor itu, karena bongkarnya agak banyak sampai harus lepas bagian depan ini bumper, 3-4 jam lah. Dan juga saya punya sebuah teori yang saya baru pelajarin akhir beberapa tahun ini. Sering beberapa keluhan dari customer itu mobilnya tuh AC-nya bunyi kerucuk. Itu juga indikasi bahwa freonnya memang sudah tinggal sedikit. Jadi jangan bingung kalau dalam mobil ada bunyi kerucuk seperti air gitu. Betul. Freon itu dia sirkulasi cara kerjanya. Tapi kalau dia pasti berkurang, tapi cuma sedikit, ada batasannya. Jadi kalau dia masih batas wajar itu paling berkurang, kita nambah biasanya sekitar 250 sampai 300 ribu. Tapi kalau dia berkurang agak banyak, berarti ada yang kebocoran dalam seal-seal di mobil tersebut. Kinerja AC terus berulang selama sistem ini dihidupkan pada posisi kendaraan menyala. Apabila filter dryer pada AC tidak berfungsi maksimal, akan terjadi penyumbatan akibat dari kotoran dan debu yang terdapat dalam freon. Sumbatan inilah yang bisa memicu kebocoran AC, bahkan mengakibatkan kompresor Anda bisa jebol dan mati total. Seal merupakan pelapis karet yang jika mengalami keretakan atau robek bisa mengakibatkan kebocoran. Tidak bisa dipungkiri, semua komponen mobil memang ada masa pakainya. Jika tiba-tiba AC mobil bocor, segera periksa seluruh komponennya seperti kondensor, evaporator, expansion valve, dryer, dan lain sebagainya. AC mobil yang dingin belum tentu sehat, tapi AC mobil yang sehat pasti dingin. Nah, agar terhindar dari permasalahan seperti AC bocor, jangan ragu untuk menjadwalkan pengecekan AC secara rutin ke bengkel resmi atau spesialis AC. Kita cek dulu selama temperaturnya itu nggak terlalu baik, PSI-nya nggak terlalu banyak, kita masih bisa tambahin. Kalau misalnya sudah agak banyak, ya kita mesti cek general itu. Kalau untuk umur dari kompresor tuh panjang sekali, bisa sampai 8 tahun ke atas ya harusnya. Tapi tetap disarankan perawatan, servis, dan jangan lupa cek oli kompresor itu yang sering orang lupakan. Jadi kalau oli habis otomatis kan kerja jadi lebih berat dan gampang lebih ngoyo ya kita bilangnya. Itu yang harus diperhatikan. Oli kompresor juga harus dicek, cuman kalau menurut saya oli kompresor dicek itu sekitar 3-4 tahun masih oke kok itu. Kalau kita selalu ganti yang original. Jadi biasanya original di market itu ada Denso, ada Sanden, tergantung dari jenis mobilnya apa dan bawaan orinya apa. Cuman terkadang kita nemuin kasus yang mobil build up itu, kemarin saya buat Chrysler, itu nyarinya susah, jadi kita harus cari Singapuran. Tapi Singapuran dengan size tabung yang sama, nanti biar kita bisa custom di pipingnya itu. Kompresor jenisnya macam-macam tergantung mobil. Jadi mobil A, mobil C, mobil B. Jadi kita kadang-kadang kalau ke toko itu kita mesti tokoan nanya mobilnya apa. Lalu mereka katanya dengan aslinya seperti apa. Kalau misalnya size-nya hampir sama, bisa di low posisi pipingnya sama, bisa dipasang sih. Buat tips buat automotive lovers, untuk kalian yang punya kendaraan, pastikan kalian saya pernah ke toko ban. Itu keren bro, maunya ganti ban, akhirnya jadi spuring. Dari spuring mereka bisa ngecek ke filter AC, dari ke filter udara mereka juga cek loh. Itu amazing sekali kan, jadi jarang orang menawarkan jasa seperti itu. Dan waktu dicek itu ternyata emang filter AC-nya juga emang sudah kotor banget. Jadi filter AC disarankan kita per 6 bulan sekali kita cek. Supaya apa, kalau nggak terlalu kotor kita masih bisa bersihkan. Tapi filter AC kan harga di luaran relatif murah, 100.000 sampai kemarin ada merek Sakura tuh 200 lebih. Jadi saya sarankan rajin cek filter AC, pastikan selalu bersih. Dan waktu ke bengkel AC ya iseng lah, coba cek tekanannya bener apa enggak, sesuai apa enggak. Itu aja sih.
faktor penyebab gangguan seksualitas dan gaya hidup tidak sehat. Dan dapatkan Madu On sekarang juga di apotek yang bekerja sama dengan kami atau kunjungi website kami. Madu On, sampai tua on terus. Prosiva, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Prosiva. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Post TV. Ya. Bagi pemilik mobil yang sudah menggunakan power window, paling tidak harus mengerti masalah yang kerap timbul, salah satunya macet. Power window yang mempunyai fungsi memudahkan pengguna mobil untuk membuka dan menutup kaca jendela terkadang menjumpai masalah. Paling banyak terjadi adalah kaca tidak bisa turun atau sebaliknya, atau juga kaca lambat untuk naik atau sebaliknya alias seret. Cara paling mudah untuk memeriksa penyebab masalah ini adalah beberapa hal yang harus diketahui. Pertama adalah periksa kelistrikan dan saklar power window. Bila sekring sudah diganti namun tidak ada tanda-tanda power window bekerja, coba cek sistem kelistrikan di power window. Cek tegangan di saklar power window. Bila tegangannya tidak normal namun tegangan aki bagus, kemungkinan saklar power window yang harus diganti. Kerusakan saklar mungkin terjadi karena adanya konsleting yang berdampak pada terbakarnya saklar power window. Namun sebelumnya jangan lupa mengecek sekringnya. Namun jika ternyata sudah diganti tapi tetap bermasalah atau putus lagi, Anda harus cek bagian lain, kemungkinan terjadi konslet. Fungsi sekring adalah pemutus arus listrik untuk meminimalisir terjadinya korsleting. Bila sekring tersebut rusak, bisa menyebabkan seluruh power window tidak akan berfungsi. Langkah kedua, periksa motor atau regulator power window. Bila kelistrikan dan saklar normal, masalah selanjutnya yang terjadi mungkin ada pada motor atau regulator power window. Mungkin memang sudah lemah atau sudah mengalami aus di geriginya. Motor power window yang lemah harus diganti. Regulator power window berfungsi sebagai penggerak kaca yang menghubungkan motor power window dengan kaca. Bila regulator tersebut bermasalah, maka kaca tidak akan bisa turun maupun naik. Regulator yang mengalami aus di gerigi atau penghubung dudukan kaca yang terlepas, akibatnya kaca tidak bisa naik turun. Pertama bermasalah di karet. Karet kaca itu sudah mulai berkembang usia, jadi keras. Setelah itu karena dia memang berat, akhirnya dinamo yang kena. Dia bisa macet, sudah itu kotor. Jadi solusinya kita bongkar dulu, kita cek dulu. Mulai dari saklar, awal itu kita cek dari saklar, mengeluarkan strum atau tidak. Nah, ketika kita cek ada strumnya, baru kita lari ke motornya. Strum ke motor sampai atau tidak. Kalau memang sampai berarti baru kita fokus ke motornya untuk power window. Untuk motor power window kalau memang bawaan mobil bisa bertahan sampai 10 tahun. Tapi
Tapi kalau setelah penggantian, kalau memang memakai barang yang bagus dan ori, itu bisa bertahan 5 atau 6 tahun. Oh, baik. Motornya sih, motor dinamo itu sih, motor power window sendiri, kualitas itu. Sudah itu karet kaca yang sudah getas, itu kan bisa menyuruhkan air masuk ke dalam, gitu kan. Nah, kalau memang motor power window sudah diganti dan bukan ori, itu biasanya ada karat. Kalau kita bongkar, kita lihat dulu kan apakah memang dia hanya tidak berkarat, kan, atau memang ada kerusakan. Kalau kita sih lihat kondisi, kalau memang artinya motor itu masih ori bawaan mobil, sebaiknya memang bisa saja. Kecuali memang kalau kita mau ganti yang ori lagi, gitu kan. Karena kalau pemakaian barang yang ori, umurnya memang harus sama. Pertama kita biasanya kita bongkar, kita lihat kondisi itu apakah memang dari gulungan atau dari karbon beras. Biasanya umumnya rata-rata di karbon berasnya habis gitu. Nah, karbon beras itu kan memang nggak ada sih jualan umumnya. Biasanya kita ngakalin sih, kita cari motor-motor yang second gitu, kita bongkar. Nah, kalau memang motor berasnya bisa sepakaian, bisa kita pakaiin. Kalau memang dia kebesaran, biasanya kita gosok, kita ambil isi karbon beras. Enggak juga. Normal aja. Oke. Artinya kita pemakaian normal aja. Nggak ada untuk tips untuk supaya awet atau enggak. Nggak ada ya. Cuman artinya kita harus melihat kualitas karet aja, karet pintu apa karet kaca tadi ya. Kalau memang sudah keras, sebaiknya memang sudah diganti. Oke. Untuk awal sih, untuk perawatan ya kalau bisa mobil jangan terlalu sering dijemur. Karena kualitas karet semakin sering kena panas semakin keras ya. Untuk perawatan yang lainnya saya sih nggak ada, normal aja lah. Kalau Anda belum yakin atau belum menguasai cara pengecekan atau penggantian spare part, disarankan membawa ke bengkel. Bisa ke bengkel resmi atau bengkel spesialis penanganan power window yang terpercaya. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis. Kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Update Bisnis, pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Oh, udah makan, udah geleng-geleng tuh tadi. Ditemani host kita, Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV. Oke, tetap kasihkan Update Makan Wena. Lolos.